Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah." Selamat datang di ibadah online GBI Philadelphia. Saya percaya hari ini saudara akan diberkati lewat pujian penyembahan dan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, persiapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca saudara. Tim dokter dan para hamba Tuhan akan berdoa melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu, bawalah persembahan yang terbaik pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar saudara tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan gereja kita. Mari bertumbuh bersama dalam rumah Tuhan. Sesaat lagi ibadah akan segera dimulai. Mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku.
sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sejemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Sekali lagi dengan segenap hati nyanyikan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari angkat penyembahan kita kepada Tuhan saat ini. Muliakan Dia, naikkan syukur. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu. Mari terus naikkan mazmur ucapan syukur, penyembahan kepada Yesus Tuhan, Allah yang layak. Terima hormat dan kemuliaan, Yesus. Kami tahu ketika kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan yang baru. Kami tenang bersama-Mu dalam hadirat-Mu. Kami tenang bersama-Mu.
sini kemenangan. Mari sambil mengangkat tangan kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini kemenangan. Sekali lagi, ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini kemenangan. Terjadi di kesembuhan, kelepasan terjadi, terjadi di sini. Sorak-sorai kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Mari dengan sukacita puji Dia. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Sekali lagi nyatakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Mari angkat tangan kita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Terus bertepuk tangan bagi Tuhan kita dengan segenap hati, dengan penuh sukacita buat kasih-Nya. Mari sekali lagi nyanyikan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji.
Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja selamanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus datang kepadamu sebab Engkaulah sumber kekuatan kami. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kau tepati janji-janji-Mu. Kau tepati janji-janji-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini kita berjumpa kembali dan kita hari ini akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup karena percaya. Sebelum kita belajar firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, dan biar melalui firman-Mu ini Tuhan mengajarkan kami untuk hidup tetap percaya dan bersandar kepada Engkau ya Bapa. Biar Engkau menjamah hati dan pikiran kami dimanapun kami berada, sehingga firman-Mu menerangi kami ya Tuhan. Kami tidak mengizinkan satupun kuasa-kuasa kegelapan mencuri benih firman-Mu, tetapi biar Roh-Mu yang kudus
Terus Tuhan menerangi kami sehingga kami boleh memahami firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu itu akan menumbuhkan iman kami, dan iman kami terus bertumbuh Tuhan dan menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan, dan biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup karena percaya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan demikian, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan ayat 18 dikatakan demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, ini adalah kitab Habakuk ya. Kitab Habakuk ini berarti adalah kitab yang diartikan sebagai merangkul atau bergumul atau bergulat ya. Nah, ini mengisahkan tentang sebuah pergumulan tentang keadilan daripada Tuhan. Nah, kalau kita belajar dari kitab Habakuk ini, maka kita melihat bahwa dalam kehidupan ini ada proses-proses kehidupan, di mana ada hal-hal yang mungkin tidak mengenakan, tetapi kita harus belajar hidup percaya kepada Tuhan. Nah, kita belajar di sini tentang mengapa kita harus hidup karena percaya. Yang pertama adalah dalam kehidupan ada masa sulit. Ayub 7 ayat 1 mengatakan demikian. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Nah, kita tahu kisah tentang Ayub ini merupakan satu kisah di mana seorang yang kaya raya mengalami begitu banyak problema dan mengalami masa-masa yang sulit yang mungkin belum pernah dialami oleh banyak orang, atau mungkin belum ada orang yang mengalami hal yang sama seperti Ayub. Tetapi di sini kita melihat bahwa Ayub belajar untuk percaya kepada Tuhan walaupun memang itu bukan proses yang mudah tentunya. Nah, hidup di dunia pasti ada masalah. Karena masalah merupakan bagian dari proses kehidupan. Siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, kepintaran yang kita miliki sekalipun tidak menjamin kita untuk tidak punya problema atau masalah. Pasti setiap orang pasti mengalami masalah-masalah dalam kehidupannya. Karena inilah proses kehidupan. Hidup di dunia butuh masalah. Supaya kita tahu tentang kasih dan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Nah, Jack Hayford mengatakan iman tidak menyangkali realitas akan kesukaran, tetapi itu untuk menyatakan kuasa Tuhan di hadapan permasalahan. Memang setiap orang pasti mengalami masalah, tetapi iman itulah yang memberikan kita kuasa, kemampuan untuk kita bisa menghadapi persoalan-persoalan yang kita alami. Nicky Gamble mengatakan demikian, iman tidak menjauhkan kita dari masalah, tetapi iman menolong kita untuk melewati permasalahan tersebut. Itu sebabnya kita harus percaya kepada Tuhan di masa-masa yang sukar dalam kehidupan kita. Karena dengan kita percaya kepada Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Sekalipun persoalan-persoalan atau pencobaan-pencobaan yang kita alami itu sepertinya berat, tetapi karena kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, maka kita mendapatkan kekuatan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kenapa kita perlu hidup karena percaya?
Karena dalam kehidupan ini tentunya begitu banyak masa-masa yang kita lewati adalah masa-masa yang sulit. Nah, yang kedua, dalam kehidupan ini ada hal-hal yang terduga. Kenapa kita butuh hidup karena percaya? Karena ada hal-hal yang tak terduga dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengkontrol untuk semua keadaan-keadaan. Pengkhotbah 9 ayat 12 mengatakan demikian. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Ada hal-hal yang tidak terduga dalam kehidupan kita. Hal-hal yang tidak terduga dapat berupa mungkin hal-hal yang baik yang kita alami. Kita tidak sangka-sangka kita mendapatkan hadiah, kita mendapatkan gift dari seseorang, kita mendapatkan promosi jabatan. Kita tidak sangka-sangka kita mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Tetapi ada juga hal-hal yang tak terduga yang kita akan alami adalah hal-hal yang buruk mungkin. Seperti kisah Ayub yang kita memahami saat ini dan kita tahu saat ini bahwa Ayub mengalami masa-masa yang sulit. Tiba-tiba hartanya habis semua. Sapinya, lembunya, kambing dombanya, semuanya hilang. Anak-anaknya meninggal. Bahkan istrinya meninggalkan dia dan dia kena sakit, borok, gatal-gatal di seluruh tubuh. Nah, kita melihat ada hal-hal yang bisa saja terjadi tiba-tiba dalam kehidupan ini. Itu sebabnya kita harus hidup karena percaya. Kita jangan terlalu larut dalam kesedihan. Karena Tuhan menjanjikan kebahagiaan yang tak terduga juga setelah proses kehidupan itu. Seperti yang dialami Ayub. Ayub pada saat mengalami masa-masa yang sulit, dia berseru kepada Tuhan. Tetapi pada saat proses itu telah lewat, dia mendapatkan hal yang tak terduga. Tuhan menggantikan segala sesuatu luar biasa sehingga hal itu membuat orang tercengang-cengang. Sama seperti Mazmur 128 katakan, 126 ayat 1 katakan, nyanyian siara ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Bahkan di ayat yang kelima dari Mazmur 126 katakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menungai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi ada hal-hal yang tidak terduga yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat kita tetap percaya kepada Tuhan, maka segala masalah-masalah dalam kehidupan kita pun Tuhan akan gantikan dengan sorak-sorai. Dalam perjalanan kehidupan, kadangkala hal yang tak terduga dapat terjadi. Namun percayalah, Allah memegang kendali atas semua yang terjadi. Nah, berikutnya yang ketiga, mengapa kita harus hidup karena percaya? Dalam hidup kita harus mengambil keputusan. Setiap apa yang kita kerjakan setiap hari, tentunya ada keputusan-keputusan yang kita ambil. Kalau kita baca tadi tentang kitab Habakuk tadi yang kita baca yang pertama, bahwa dikatakan bahwa sekalipun pun ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18-nya, ini adalah keputusan yang diambil. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Satu keputusan yang diambil oleh Habakuk, bahwa sekalipun begitu banyak persoalan dalam kehidupan, tapi satu keputusan yang terbaik yang dia ambil adalah bersorak-sorai kepada Tuhan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sekalipun ada persoalan, setiap hari tentunya kita mengambil banyak keputusan-keputusan. Dari pagi sampai malam banyak keputusan-keputusan yang kita ambil. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya memilih baju apa yang kita pakai. Memilih makanan apa yang kita akan makan.
Tetapi ada juga keputusan-keputusan besar yang kita harus ambil, masalah-masalah yang mungkin sulit dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus mengambil keputusan. Tetapi kita belajar pada saat kita mengambil keputusan, kita harus mengambil keputusan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam pengambilan keputusan yang sangat penting, kita butuh hikmat daripada Tuhan agar dapat kita mengambil keputusan yang tepat di masa yang sulit dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita butuh Tuhan. Kita butuh hikmat daripada Tuhan. Kita belajar untuk mempercayai Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga kita dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam kehidupan ini. Kalau kita belajar tentang kisah Raja Salomo, Raja Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Di 1 Raja-Raja 3 ayat 5 dikatakan, Allah berfirman, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Jadi Allah bertanya kepada Salomo, apa yang aku mau berikan pada engkau? Apa yang kau mau aku berikan pada engkau? Raja Salomo katakan di ayat yang 9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat. Raja Salomo meminta hikmat. Kita butuh hikmat daripada Tuhan untuk mengambil keputusan-keputusan, khususnya keputusan-keputusan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Keputusan yang diambil berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki, maka tentunya hal tersebut merupakan keputusan yang terbaik bagi hidup kita. Itu sebabnya dalam kitab Habakuk kita belajar bahwa Habakuk mengambil keputusan-keputusan yang terbaik di masa yang sulit. Kalau kita belajar dalam ayat 18 dan 19 dari Habakuk 3 ini, kita belajar bahwa ada dua hal yang kita bisa terima dari kata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yang pertama, kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Dengan kita mau bersorak-sorak kepada Tuhan, kita belajar bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Bersyukur adalah satu tanda bahwa kita mempercayai Tuhan dalam segala sesuatu dan berterima kasih kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah itu hal yang baik atau mungkin hal yang buruk? Hal yang buruk karena kita belajar bahwa Allah tahu kita harus melewati proses itu. Kay Warren mengatakan demikian, sukacita berakar dari pengucapan syukur. Kita tidak dapat memiliki hati yang bersukacita tanpa memiliki hati yang bersyukur. Itu sebabnya kita belajar tadi di ayat 18 dari Habakuk 3, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Karena apa? Karena di dalam kehidupan ada ucapan syukur yang dimilikinya. Nah, dalam Habakuk 3 ayat 19 menuliskan, Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Nah, hal yang kedua kita belajar dari Habakuk 3 ini, khususnya dari ayat 18 dan 19, yaitu yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Yang pertama kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua kita belajar percaya kepada Tuhan. Sehingga dalam Habakuk 3 ayat 18 ini mengajarkan kepada kita, kalaupun kita melewati masa-masa yang sulit dalam hidup ini, mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Kalaupun kita melewati masa-masa yang susah dalam hidup ini, mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Casey Trade mengatakan demikian, kekuatan terbesar kita temukan pada waktu mempercayai Tuhan melalui tantangan besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat kita mulai mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Kita tidak khawatir dengan segala apapun. Seperti seekor burung yang hinggap di sebuah ranting yang kecil. Dia tidak mempercayakan kekuatannya atau dia tidak mengandalkan ranting kecil itu untuk menjadi satu tumpuan yang memenahan tubuhnya. Tetapi dia mengandalkan sayapnya yang bisa terbang, sekalipun dia akan jatuh, dia bisa terbang. Dan kita pun juga. Mari kita mulai belajar mempercayai Tuhan. Kita tidak mengandalkan hal-hal yang mungkin labil di dunia ini. Tetapi kita belajar untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena
Dialah kekuatan kita. Itu sebabnya Habakuk 3 ayat 18 sampai dengan ayat 19 ini mengajarkan kepada kita, mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Mari kita belajar percaya kepada Dia. Karena di sanalah kita mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Nah, berikutnya dalam bagian yang keempat tentang hidup karena percaya, yaitu dalam kehidupan ada penyertaan Allah. Kenapa kita hidup percaya kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa Allah selalu menyertai kita. Dialah Allah Immanuel yang selalu menyertai hidup kita sekalipun kita melewati masa-masa yang sulit dalam lembah-lembah kekelaman sekalipun. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita tidak akan takut bahaya apapun. Karena apa? Karena Tuhan menyertai hidup kita. Dalam Mazmur 23 ayat 4 mengatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud sebagai pemazmur menyadari betul bahwa Allah adalah sumber kekuatannya. Allah yang menyertai hidupnya adalah Allah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidupnya. Sehingga dia tidak takut bahaya apapun, sekalipun melewati lembah kekelaman, bahkan bayang-bayang maut sekalipun. Tetapi kalau Tuhan beserta, kita tidak perlu khawatir dengan apapun. Karena saya percaya, Tuhan tidak akan membiarkan kita binasa. Tuhan akan memegang kita, menolong kita, memberikan kita jalan keluar dalam setiap persoalan-persoalan hidup kita. Bukan berarti jika Tuhan menyertai kita, itu tidak ada masalah apapun dalam hidup ini. Kita tetap akan mendapatkan, mungkin kita akan mengalami masalah-masalah yang mungkin berat dan mungkin bertubi-tubi. Tetapi penyertaan Tuhan akan memampukan kita melewati setiap persoalan, semua masalah yang kita hadapi di dunia ini. Dia yang memampukan kita, Dia yang menuntun kita, Dia yang menolong kita, Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Itu sebabnya kita harus hidup percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita ini. Mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun begitu banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi, mari kita belajar tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan saya yakin kalau kita belajar percaya kepada Dia, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Bukan persoalannya hilang, tapi kita diberikan kekuatan yang baru. Bukan bebannya hilang, tetapi kita diberikan kemampuan untuk memikul setiap beban-beban yang kita hadapi. Dan kita mampu melewati semuanya itu. Hari ini kita belajar 4 hal. Yang pertama, dalam kehidupan ada masa sulit. Kenapa kita harus percaya? Karena dalam kehidupan ini tentunya ada masa sulit. Yang kedua, kita belajar dalam kehidupan ada hal-hal yang tak terduga, yang kita tidak tahu, yang kita tidak dapat kontrol, bisa tiba-tiba terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kenapa kita harus hidup? Karena percaya kepada Tuhan. Karena dalam kehidupan kita harus mengambil keputusan-keputusan. Mungkin itu keputusan penting dalam kehidupan kita. Dan kita belajar percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepada rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak salah mengambil keputusan. Dan yang keempat, sekalipun kita melewati masa-masa yang sulit, kita tetap percaya kepada Tuhan dan kita akan mendapatkan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga sekalipun kita melewati bayang-bayang maut, sekalipun kita melewati begitu banyak persoalan dalam kehidupan kita, kita tidak usah khawatir. Karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ada dalam bahtera rumah tangga kita. Karena Tuhan ada dalam setiap rencana kita. Dan karena Tuhan ada dalam setiap apa yang kita kerjakan. Itu sebabnya percayalah kepada Tuhan. Karena Dia sanggup menolong hidup kita. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Kita mau berdoa. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengalami begitu banyak masalah dan problema. Sehingga sulit untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini bertanya-tanya, masihkah Tuhan menolong
saya mau katakan bagi Bapak Saudara, Tuhan pasti tetap menolong. Asalkan kita mau tetap percaya kepada Dia. Dia tidak akan meninggalkan kita. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang tidak terduga, kita harus mengambil keputusan yang tepat karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang menyertai hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami dapat mendengarkan firman-Mu bahwa kami harus hidup percaya kepada Engkau. Karena dalam kehidupan ini begitu banyak problema, masalah-masalah yang kami hadapi. Kami mau belajar percaya kepada Engkau ya Tuhan. Sekalipun ada hal-hal yang sepertinya tidak terduga terjadi dalam kehidupan kita. Hal-hal yang kurang bagus terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kami mau belajar Tuhan dalam hidup ini mengambil keputusan-keputusan tepat yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami mau belajar percaya sekalipun kami melewati masa-masa yang sulit, melewati bayang-bayang maut, tapi kami percaya Engkau menyertai kami ya Tuhan. Hamba mau berdoa bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biar mereka dibangkitkan iman mereka untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada di antara mereka sedang melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, kuatkan dan teguhkan ya Tuhan, sehingga mereka mampu melewati setiap persoalan-persoalan kehidupan. Mungkin ada di antara mereka yang sedang sakit Tuhan. Hamba berdoa, tambahkan iman mereka ya Tuhan, sehingga ada mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan mereka, dan mereka tetap percaya, berpegang teguh kepada Engkau. Mungkin ada rumah tangga yang mengalami keretakan atau permasalahan dalam rumah tangga. Hamba berdoa Tuhan, biar Engkau hadir dalam bahtera rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau menstabilkan keadaan rumah tangga mereka ya Tuhan. Dan biar kasih dan anugerah-Mu Engkau limpahkan bagi setiap keluarga-keluarga yang mendengarkan Tuhan firman-Mu saat ini. Dan kami belajar untuk tetap percaya kepada Engkau, mengasihi Engkau, dan melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biar firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, berakar dan bertumbuh, menghasilkan buah yang lebat, dan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap selain mengikuti ibadah ini, setelah kita mendengarkan firman Tuhan di akhir ibadah ini, saya mengajak setiap kita untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Mari katakan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan haleluya. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Engkau mengurapi Tuhan lebih lagi, memberkati dengan berkat yang terbaik, seluruh pelayanan, keluarga, dan semua yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Memberkati juga seluruh yang melayani hari ini. Seluruh umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi.
Sekali percaya Yesus, tetap percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.